Siapa yang tidak tahu Ed dan Lorraine Warren? Kalau kamu sudah nonton film The Conjuring, Ed dan Lorraine Warren adalah pasangan suami istri legendaris yang terkenal sebagai pemburu hantu. Setelah diangkat kisahnya oleh James Wan pada tahun 2013, popularitas pasutri Warren pun mendunia. Namun sebelum kita bahas tentang beberapa kasus supranatural terkenal dari Ed dan Lorraine Warren, silahkan bagi yang belum, subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari Woki TV. Kisah petualangan menyeramkan dan menegangkan Ed dan Lorraine Warren kerap disadur menjadi film dan serial. Dari sekian banyak kasus kontroversialnya, inilah 5 kasus supranatural paling terkenal dari Ed dan Lorraine Warren. Annabelle. Boneka menyeramkan satu ini pertama kali muncul di The Conjuring 2, lalu mendapatkan triloginya dan cameo-nya sendiri. Betul, boneka tersebut ialah Annabelle, boneka Raggedy Ann yang konon dirasuki iblis. Pada tahun 1968, 2 mahasiswi Fakultas Keperawatan menerima sebuah boneka Raggedy Ann. Namun boneka tersebut bertingkah aneh. Setelah dibawa ke paranormal, ternyata boneka tersebut dirasuki sosok bernama Annabelle Higgins. Mencoba hidup berdampingan, ternyata boneka Annabelle semakin menjadi-jadi jahatnya. Ed dan Lorraine Warren pun datang. Dengan kemampuannya, Lorraine mendeteksi sosok jahat tak manusiawi di dalam boneka tersebut. Jadi setelah menjalani berbagai ritual pengusiran setan, boneka Annabelle dikurung di Occult Museum. Amityville. Muncul sebagai kasus pembuka di The Conjuring 2. Kasus Amityville adalah salah satu kasus paling terkenal yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Selain 2 film pada tahun 1979 dan 2005, kasus Amityville juga diadaptasi menjadi berbagai seri horor. Kalau kamu pecinta kisah horor, pasti tidak asing lagi dengan kasus Amityville. Pada November 1974, seorang pemuda bernama Ronald DeFeo Jr. membantai 6 anggota keluarga di Amityville, Long Island, New York. Ronald kemudian dituntut penjara seumur hidup dan ia meninggal pada Maret 2021 lalu. Siapa juga yang mau beli rumah hasil pembantaian massal tersebut? Ada, dan hanya butuh 1 tahun. Pada Desember 1975, Josh dan Kathy Lutz pindah ke rumah tersebut. Saat rumah tersebut diberkati, muncul kejadian supranatural seperti suara yang berseru keluar dan sang pendeta pun menderita sakit. Pasutri Lutz tidak merasakan apa-apa sampai di pertengahan Januari 1976. Pada 14 Januari 1976, mereka tidak kuat bertahan dan mereka pun hengkang dari rumah tersebut. Hingga saat ini berbagai kontroversi masih menyelimuti rumah Amityville. Enfield. Diangkat sebagai alur utama The Conjuring 2, pada tahun 1978, Ed dan Lorraine bertolak ke Enfield, London Utara atas permintaan Peggy Hudson. Sang ibu bercerita bahwa kedua putrinya, Margaret dan Janet, sering diganggu dan dirasuki oleh roh jahat. Pertama kali seorang polisi melaporkan bahwa kursi di rumah Hudson bergerak sendiri. Menurut kesaksian anggota Society for Psychical Research atau SPR, Maurice Gross dan Guy Lyon Playfair, Janet dirasuki oleh roh bernama Bill yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk suara kakek tua. Namun beberapa pakar mengatakan klaim Janet dan Margaret hanya bualan anak-anak yang sedang caper. Selain itu, klaim-klaim Gross dan Playfair ditentang oleh berbagai ahli, seperti sesama anggota SPR, Anita Gregory, dan mantan Presiden SPR, John Beloff.
Bahkan penggambaran keterlibatan Pak Sutri Warren pun dinilai berlebihan, karena bahkan sebenarnya Pak Sutri Warren tidak begitu aktif menangani kasus Enfield. Arne Cheyenne Johnson. Pengadilan Arne Cheyenne Johnson pada tahun 1981 adalah kasus pengadilan pertama di Amerika Serikat di mana terdakwa mengaku tidak bersalah karena dirasuki iblis. Ternyata kasus Arne memiliki hubungan dengan pengusiran setan oleh Ed dan Lorraine Warren. Sebelumnya istri Arne, Debbie Glatzel, memiliki adik berusia 11 tahun bernama David. Kemudian David mengalami hal-hal aneh sehingga mengundang Pak Sutri Warren. Lorraine menegaskan bahwa ia melihat sendiri David melayang di udara, bahkan meramalkan kalau ayahnya akan membunuh seseorang suatu hari nanti. Setelah pindah rumah milik Alan Bono, giliran Arne yang mengalami hal-hal supranatural. Puncaknya, pada Februari 1981, Arne dan Alan bertengkar hebat. Kalap, Arne membunuh Bono. Akhirnya Arne pun ditangkap. Saat diadili pada Oktober 1981, Arne mengatakan hal yang mengejutkan. Iblis yang memaksaku melakukannya. Arne pun mengaku tidak bersalah, namun alasan tersebut tidak cukup kuat dan malah menjerat Arne dengan hukuman 10 hingga 20 tahun, meskipun bebas setelah 5 tahun penjara. Kisah Arne menjadi inspirasi bagi film ketiga The Conjuring yang rilis pada Juni 2021. Snedeker. Mungkin kamu belum tahu, tetapi film The Haunting in Connecticut sebenarnya disadur dari investigasi Ed dan Lorraine Warren pada tahun 1986 di rumah Snedeker di Southington, Connecticut. Konon Pak Sutri Warren mengatakan bahwa rumah Snedeker sebenarnya bekas rumah duka dan menyimpan sejarah gelap nekromansi di sana. Setelah pindah rumah ke Connecticut, Ellen dan Carmen Snedeker beserta anak-anaknya mengalami kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan. Setelah menemukan benda-benda aneh di rumahnya, anak sulung Snedeker mengalami perubahan watak. Tidak tahan, keluarga Snedeker pun memanggil Ed dan Lorraine Warren. Tentu saja Pak Sutri Warren mengatakan bahwa rumah tersebut berhantu. Namun salah satu penulis kejadian tersebut, Ray Garten, memperingatkan bahwa kesaksian keluarga Snedeker kerap kontradiktif dan sulit dipercaya. Demikian kasus supranatural dari Ed dan Lorraine Warren yang terkenal hingga difilmkan. Sampai jumpa di video menarik kami berikutnya.